Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada mawasi' ilmullah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa zawjatihi at-tahirin wa sahabah abshir bil jannah wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'a sunnah wa jama'ata ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dianut oleh bangsa Melayu, dalam hal ini suku Bugis Makassar di kawasan komunitas pantai, telah sejak lama menganjurkan pengelolaan wilayah bahari dan telah sejak awal atau dini pula telah sejak awal memotivasi umat supaya menyadari betul bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, terutama dalam rangka mengatasi krisis atau kemelut ekonomi, masalah kemiskinan yang berkepanjangan, meningkatkan kesejahteraan umat Islam, pemanfaatan potensi laut dan perikanan. Kali disebutkan dengan kata laut dalam bahasa Arabnya adalah al-bahar dalam Al-Quran. Secara berkali-kali, secara berulang-ulang, bersekali-kalinya ini, berulang-ulangnya disebut oleh Allah ini berfungsi untuk menandakan bahwa fungsi laut di tengah-tengah umat Islam adalah fungsinya sangatlah penting. Bahkan dalam Al-Quran jumlah ayat yang mengandung kata laut sebanyak 33 ayat, sedangkan jumlah ayat yang mengandung kata daratan hanya 12 ayat, di mana jumlah dua kali ini dari lautan dan daratan ini jika ditambah maka jumlahnya 45. Sehingga jikalau dipresentasi maka kata-kata lautan dalam Al-Quran ini ada sekitar 71% dari 45 ayat laut dan darat. Sedangkan daratan hanya 28%. Ini sesuai dengan ilmu pengetahuan sains dunia. Dengan hasil menggunakan satelit dengan akurat mencatat bahwa permukaan bumi ini tertutupi dengan lautan sebanyak 71% daerah. Kemudian hanya 28% ditutupi oleh daratan. Kajian tentang laut telah dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para ulama, tapi dengan pendekatan profan yang skolaristik yang merupakan derivasi dari realitas nasional yang diabstraksikan dalam konsep kelautan. Namun kajian tersebut tidak terkait dengan nilai-nilai profetis Islam, risalah al-Islamiyah. Implikasi pengembangan konsep kelautan yang terpisah dari Islam ini mengakibatkan timbulnya standar nilai ganda yang membingungkan, yang memusingkan. Di satu sisi, konsep kelautan yang terpisah ini tidak memberikan tempat secara proporsional bagi nilai spiritual agama kita, dan di sisi lain masyarakat Islam mendapatkan legitimasi spiritual Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Quran menggunakan kata al-bahar dengan berbagai bentuk derivasinya yang terulang sebanyak 41 kali. Kata al-bahar yang dalam bahasa Indonesia berarti laut, silahkan dicek di Kamus Arab Indonesia yang ditulis oleh Kiai Haji Warsan Al-Nawawi. Kata bahar ditinjau dari segi etimologi berasal dari kata dasar bahar yang menggunakan sorof atau ilmu sorof fi'il sulasi mujarrad, verba lampau simpel aktif berwazan fa'ala, terdiri akar hurufnya dari huruf ba
kata bahar ini merupakan bentuk masdar dari bahara yang bahar. Menurut ulama yang namanya Al-Imam Ibnu Faris, laut dinamakan dengan bahar oleh karena luas dan pada empat lautan tersebut. Dengan demikian kata bahar ini mempunyai makna etimologis. Hadirin jamaah Idul Fitri yang sama berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Maka laut ini tidak hanya diatur oleh pemerintah Republik Indonesia, tapi juga diatur oleh agama. Maka dalam konteks inilah fikih atau hukum agama kita tentang fikih tangkap ikan harus diatur sesuai norma-norma agama atau fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam adalah hasil kreativitas kerja intelektual para ulama fuqaha tentang hukum perilaku setelah mencermati sumber-sumber ajaran Islam atau masordir atas. Produk fikih dapat diformulasikan melalui nalar deduksi, penalaran dari teks-teks keagamaan istinbat, ataupun melalui nalar induksi, analisis terhadap fakta empiris, kemudian ditetapkan hukumnya melalui teori fikih yang disebut dengan istilah. Fikih tangkap ikan atau fikih kelautan ini merupakan sekumpulan norma-norma religius yang berlaku sebagai pedoman bagi nelayan yang beragama Islam, bagi nelayan muslim dalam kegiatan penangkapan ikannya secara ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan pemanfaatan sumber daya ikan yang lestari sebagai suatu cara menjamin efektivitas langkah konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sumber daya ikan adalah kekayaan milik kita bersama. Ikan sebagai sumber daya milik bersama. Menurut para ulama, sebagaimana dikutip Sudirman Said, adalah sumber daya yang dalam penggunaannya diakui keikutsertaannya bersifat bebas dan terbuka untuk sekelompok pemakai atau calon pemakai. Dari definisi tersebut mengisyaratkan beberapa ciri dari konsep milik bersama dalam perikanan. Apa itu jamaah sekalian? Bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas atau negara bebas melakukan penangkapan ikan sesuai dengan daerah negara. Sehingga masyarakat Indonesia boleh untuk menangkap ikan di laut Indonesia, tapi nelayan Cina tidak boleh sama sekali untuk melakukan penangkapan ikan. Dan ini ternyata telah diatur di agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawaqira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging ikan yang segar. Dan dari lautan itu Allah keluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan kamu juga bisa melihat perahu yang berlayar di atas lautan, dan agar kamu mencari karunia Allah dan agar kamu bersyukur. Disebutkan bahwa sumber daya perikanan merupakan anugerah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah ini adalah amanah bagi umat manusia sebagai khalifah agar dapat melestarikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ingatlah para jemaah, dalam melestarikan, dalam mengambil manfaat dari lautan, ada kaidah dasar yang telah ditetapkan oleh agama kita. Bunyinya, man sabaqa ila mubahat fahuwal haqqu biha. Siapa saja yang memperoleh lebih dahulu dari lautan ini, mengambil ikan dari lautan ini, maka dia punya hak untuk jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana kaidah yang lain? Maka agama kita telah mengatur la darar wa la dirar. Jangan buat kerusakan, jangan buat kehancuran, jangan
Jangan buat kejelekan yang bisa saja terjadi di lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata tastakhrijun yang terambil dari kata akhraja yang berarti mengeluarkan ditambah huruf sin dan huruf ta pada kata itu mengisyaratkan upaya bahwa kita mesti sungguh-sungguh, karena tidak ada usaha yang menghasilkan tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang sama berbahagia. Kata hilyah dalam ayat tersebut yaitu perhiasan yang dimaksud adalah dapat diperolehnya dari laut dan sungai. Dahulu ulama-ulama membatasi pengertian kata hilyah dari ayat tersebut yaitu pada mutiara dan marjan, lalu menyatakan bahwa kedua hiasan itu hanya ditemukan di laut menurut Profesor Dr. Al-Habib Quraisy. Pendapat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan manusia. Dahulu ulama dan cendekiawan orang yang pintar menduga bahwa mutiara hanya dapat diperoleh dari laut yang berair asin dan tidak dapat ditemukan di sungai yang air. Memang beberapa jenis tertentu dari mutiara dihasilkan oleh lautan yang asin, tetapi jenis yang lainnya juga ditemukan dalam kerang-kerang sungai yang berair tawar. Dari itu, selain pencarian mutiara di lautan juga, kita mendengar adanya pencarian mutiara air tawar di beberapa negara seperti Inggris, Skotlandia, Cekoslovakia, dan Jepang, dan negara-negara yang lain. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang perhiasan, maka dalam konteks ini kita bisa memasukkan batu-batu mulia yang dihasilkan oleh air tawar seperti berlian yang terendap dalam lumpur sungai kering yang dikenal dengan lumut. Bukan lumut tanaman itu, tapi berlian. Ada juga yakut, sejenis safir berwarna biru atau hijau, juga ditemukan di beberapa sungai di negara Burma, Thailand, dan Sri Lanka. Beberapa sungai di Brasil dan Siberia, Rusia juga mengandung fluorosikat aluminium yang berwarna kuning atau coklat. Sirkom batu mulia yang mirip berlian dengan berbagai jenisnya diperoleh dari sungai-sungai berair tawar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain makanan yang diperoleh dari lautan, selain perhiasan yang diperoleh lautan, Allah juga beri kita lautan yang penuh dengan aneka tambang, minyak, gas, dan mineral. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litakhrijal fulka fihi bi'amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ayat yang telah dikemukakan yang saya bacakan tadi menyatakan bahwa ditunjukkannya lautan oleh Allah, maka manusia dapat menggali potensi kelautan. Dan salah satu potensi terbesarnya yang kita bisa rasakan sekarang adalah bagaimana pengeboran lepas pantai di Indonesia menghasilkan banyak gas, menghasilkan banyak minyak yang bisa jalankan kapal tak, yang bisa jalankan motor tak, yang bisa jalankan mobil tak. Hadirin, bagaimana Allah tunjukkan jalannya untuk bisa tahu bahwa di lautan itu ada minyak dan gas? Maka dalam Quran surah At-Tur Allah berfirman, wal bahril masjur, dan lautan yang dalam tanah ada api yang menyala. Dan dalam Quran surah At-Takwir Allah berfirman, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Dan dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 3, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan meluap. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain makanan dari lautan, selain perhiasan dari lautan, selain aneka tambang, minyak, gas, mineral dari laut kita, maka Allah kasih potensi keindahan yang bisa dimanjakan oleh mata, yang bisa dirasakan oleh kulit kita,
yaitu wisata pesona bahari yang Allah tidak berikan ke negara-negara lain, hanya diberikan kepada negara yang punya panjang bibir pantai terpanjang di dunia adalah negara Indonesia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, keesaan Allah ini, nikmat Allah ini perlu untuk kita patut syukuri. Selepas bulan Ramadan ini, bulan takwa yang kita miliki dari bulan Ramadan ini menjadikan kita menjadi ulul albab, menjadi ulul amal yang bisa memimpin amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di luar daripada naturalistik seperti itu, maka ada pendekatan humanistik bagi suku-suku yang berada di pinggir pantai dengan adanya beberapa sufistik yang berhubungan dengan doa dari Nabi Khidir ataupun Nabi Yunus alaihissalam. Salah satunya adalah yang diajarkan oleh para ulama, zikir dari Nabi Yunus yang lama di lautan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau doa dari Nabi Khidir yang mana Nabi Khidir ini diajarkan oleh para ulama adalah nabi yang diberi wewenang oleh Allah untuk menjaga lautannya, dan beberapa wali Allah yang diangkat menjadi wali melalui jalur dari Nabi Khidir maka bertemu dengan Nabi Khidir di pinggir pantai atau bahkan di tengah lautan dengan doanya, Bismillah la yasuqul khair illallah, Bismillah la yashrikus su'a illallah, Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin minallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya jamaah Idul Fitri yang sama berbahagia, mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita sekalian yang tinggal di pinggir lautan yang indah yang berkah ini, dan Allah selalu berkahi usaha, Allah selalu berkahi anak kita, Allah selalu berkahi istri kita, dan Allah selalu berkahi dan ijabahi serta mengabulkan doa-doa dari hati kita yang baik, dari lubuk hati kita masing-masing. Akhirnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.